Dari sini, seseorang bisa mendapatkan pemahaman tentang betapa menakutkannya tubuh 9 petir emas misterius itu. Namun, segala sesuatu yang diperlukan untuk meningkatkan penurunan juga mengandung risiko. Jika ada risiko tinggi yang terlibat, hadiah yang lebih besar secara alami akan mengikuti. Bahkan jika Xiao Yan tidak menggunakan 9 petir emas misterius untuk menerobos ke bintang ke-6 dari kelas Doseng setelah menyerapnya, hanya dengan memegangnya di tangannya berarti Xiao Yan akan memiliki senjata pembunuh melawan lawan yang telah mencapai ke-7, bintang kelas Doseng. Godaan yang datang dari senjata yang begitu kuat menyebabkan hati Xiao Yan yang tenang berdebar kencang meskipun ada risiko yang menyertainya. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat puncak di benua itu, lawan-lawannya bukanlah makhluk biasa. Memiliki kartu truf lain di tangannya sama dengan memiliki kehidupan lain. Ini benar-benar kasus mencari harta dari bahaya. Xiao Yan perlahan menarik kegembiraan di dalam hatinya. Matanya terus berkedip saat dia melihat ke sekitar bagian terdalam dari Laut Petir. Setelah ragu-ragu di dalam hatinya untuk sesaat, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia akan bertindak jika dia menemukan kesempatan, tetapi jika masih sangat sulit untuk menaklukkan 9 cahaya emas misterius dalam keadaan lemah, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Xiao Yan memfokuskan pikirannya setelah membuat keputusan. Matanya menyapu banyak busur petir yang meledak di tubuh besar naga petir emas jauh di dalam lautan petir. Sementara 9 petir emas misterius memancarkan raungan yang menyedihkan, petir iblis hitam di sekitarnya mulai melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, mereka bahkan tidak ingin mengejar Xiao Yan. Sebaliknya, mereka tinggal 10.000 kaki jauhnya dari 9 petir emas misterius. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, naluri mereka memberitahu mereka bahwa 9 petir emas misterius sedang mengalami momen yang sangat kritis. Meretih, kilatan petir emas yang merupakan 1/5 dari 9 petir emas misterius meledak dengan kejam di permukaan tubuhnya. Busur petir emas yang diisi dengan kekuatan pemusnahan bergoyang liar. Ledakan pembalasan ini bahkan menyebabkan sesuatu yang sekuat 9 petir emas misterius untuk berjuang. Namun, beberapa spiritualitas mulai perlahan-lahan muncul di dalam mata tanpa emosi sang naga yang sedingin es. Hal ini menyebabkannya tampak memperoleh sedikit lebih banyak kehidupan dan tidak lagi tampak sedingin patung seperti sebelumnya. Xiao Yan tanpa sadar menjilat bibirnya saat menyaksikan perubahan ini. Tidak disangka bahwa 9 petir emas misterius ini harus menanggung pembalasan yang begitu ganas untuk membentuk roh, tetapi jika itu mampu bertahan, itu kemungkinan akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan di masa depan. Ada berbagai macam misteri di dunia ini. Contohnya adalah pohon kuno Bodhisattva. Itu mungkin hanya pohon kuno, tetapi pada puncaknya, dikabarkan bahkan telah bertukar pukulan dengan seorang elit Dodi. Demikian pula, pohon purba Bodhisattva tidak memiliki banyak kecerdasan. Semakin kuat objek spiritual alami, semakin sulit untuk membentuk roh. Ini adalah kasus pohon kuno Bodhisattva, dan itu tidak berbeda untuk 9 petir emas misterius. Bang-bang, setelah aura spiritual naik di mata 9 naga emas misterius, pembalasan di dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Ledakan seperti guntur bergema dari tubuhnya. Setiap ledakan mengerikan menyebabkan kulit kepala Xiao Yan mati rasa. Melawan ledakan liar dan ganas ini, spiritualitas dalam mata naga 9 petir emas yang tenang tersebar. Sungguh reaksi yang menakutkan. Tidak heran pohon kuno Bodhisattva tidak dapat membentuk roh. Jika ya, tidak ada yang tahu. Betapa menakutkannya kekuatan pembalasan akan, Xiao Yan merasa terdiam saat dia melihat aura spiritual dalam mata ledakan 9 petir emas misterius terpisah. Dari kelihatannya, 9 petir emas misterius ini mungkin tidak berhasil membentuk roh. Wow, makhluk Black Demon Lightning di sekitarnya tampaknya juga merasakan ini melalui naluri mereka sementara pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Suara kesedihan misterius dipancarkan dari lautan petir. Baut yang tak terhitung jumlahnya dari petir iblis hitam berkumpul dan menerkam menuju 9 petir emas misterius. Banyak busur petir iblis hitam berubah menjadi percikan listrik hitam kecil yang menginvasi tubuh 9 petir emas misterius saat bersentuhan. Setelah masuknya mereka, ledakan hebat yang terjadi di tubuh 9 petir emas misterius tampaknya telah melemah. Tampaknya makhluk Black Demon Lightning ini menggunakan diri mereka sendiri untuk memblokir ledakan pembalasan yang terjadi di dalam tubuh 9 petir emas misterius. Spiritualitas dalam mata 9 naga emas misterius menjadi lebih padat karena banyak makhluk Black Demon Lightning menerkam. Pada saat yang sama, tubuh emasnya yang semula cerah meredup. Kekuatan pembalasan telah menyebabkannya semakin lemah. Mengaum, baut dari petir iblis hitam jauh di dalam lautan petir menjadi lebih gila sementara 9 petir emas misterius mengeluarkan raungan sengsara yang tajam. Mereka tanpa rasa takut menyerbu ke dalam tubuhnya, tetapi ketika spiritualitas dalam mata 9 petir emas misterius menjadi lebih padat, ledakan yang terjadi di dalam tubuh naga menjadi lebih tidak terkendali. Riak pemusnahan yang menyebar darinya bahkan menyebabkan Xiao Yan di kejauhan merasa takut.
Sepertinya orang besar ini akan gagal, menjadi pihak yang tidak terkait. Xiao Yan tampak cukup tenang. Matanya menyapu sebelum dia menggelengkan kepalanya. Ledakan pembalasan yang telah dilepaskan di dalam tubuh 9 petir emas misterius telah melonjak berkali-kali. Menurut tren ini, petir dari Black Demon Lightning tidak dapat menahan ledakan petir terlepas dari bagaimana mereka menerkam. Begitu mereka gagal menekan kekuatan ini, kecerdasan dan semangat yang dibentuk oleh 9 petir emas misterius setelah banyak kesulitan akan hancur berantakan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah membayangkan akhir dengan jelas. 9 petir emas misterius telah terbentuk setelah jangka waktu yang lama tanpa disadari. Sungguh sayang gagal membentuk roh. Langit mungkin telah memberkatinya dengan kekuatan besar, tetapi mereka juga merampas hak-hak lainnya. Bang bang bang, 9 petir emas misterius tampak redup karena tergeletak jauh di dalam lautan petir. Tubuhnya, yang tampaknya terbuat dari emas, juga menjadi jauh lebih ilusi. Itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan serangan balasan yang menakutkan. Petir iblis hitam di sekitarnya berhenti menyerang ke depan ketika 9 petir emas misterius mengempis ke laut petir seolah-olah telah menerima takdirnya. Mereka berlama-lama di sekitar naga dan mengeluarkan rengekan yang dalam. Suara mereka dipenuhi dengan kesengsaraan. Xiao Yan menghela nafas setelah menyaksikan 9 petir emas misterius melemah. Naga itu tidak lagi bisa membuatnya merasakan bahaya yang dia rasakan sebelumnya. Formasi spiritual telah gagal, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melangkah melalui ruang kosong dan bergegas turun. Setelah itu, dia muncul jauh di dalam lautan petir. Dia melihat naga petir emas setinggi 10.000 kaki dari jarak dekat. Naga itu menatapnya dengan sepasang mata yang sangat redup. Itu tidak meluncurkan serangan apapun. Merengek. Namun, makhluk Black Demon Lightning dengan marah bergegas ketika Xiao Yan menerobos masuk lagi. Mereka bersiul dan menyerang, tapi kecil bangkit dari bahu Xiao Yan. Baru kemudian badan pengisi daya ini berhenti, seolah-olah mereka sangat takut pada bayi itu. Beri aku kekuatanmu dan aku akan membantumu membentuk roh. Tubuh Xiao Yan melayang di depan 9 petir emas misterius. Tubuh mungilnya seperti semut. Namun, suaranya yang tenang menyebabkan mata naga redup dari 9 petir emas misterius berfluktuasi. Kekuatan besar adalah hambatan terbesar untuk pembentukan jiwamu. Tangan Xiao Yan dengan lembut menekan skala naga di depan mata 9 petir emas misterius. Segera, nyala api merah muda melonjak dari jarinya. Setelah itu, dia menarik dengan kasar. Cahaya kilat keemasan yang cerah segera ditarik keluar dari tubuh 9 petir emas misterius. Petir emas samar-samar berkumpul menjadi naga petir raksasa. Ekstraksi ternyata mulus. Salah satu alasannya adalah 9 petir emas misterius sangat lemah. Yang kedua adalah tidak membalas sedikit pun, seolah-olah telah memahami kata-kata Xiao Yan. Untuk memiliki kecerdasan, ia rela meninggalkan kekuatannya. Itu sudah lelah dengan perasaan kabur semacam ini, kekuatan destruktif yang mengerikan, api merah muda di telapak tangan Xiao Yan melonjak. Itu berubah menjadi jaring api besar yang dengan kuat menahan naga petir emas. Ini adalah kekuatan di dalam tubuh 9 misterius petir emas. Sifat destruktif di dalam telah sangat melebihi harapan Xiao Yan. Bahkan tubuhnya akan meledak jika dia menyerap energi destruktif ini. Mengaum, naga petir emas berjuang keras di dalam jaring api. Ia ingin melarikan diri, tetapi jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa didorong oleh seseorang atau sesuatu. Segel, Xiao Yan menyelipkan jarinya di udara di depannya dan garis darah terbang keluar. Setelah itu, formasi dengan cepat terbentuk di jaring api. Cahaya api mengguncang dan jaring api, yang telah melilit naga emas, mulai menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi naga petir miniatur yang memasuki tubuh Little Yi. Kekuatan destruktif ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditahan oleh roh api Little Yi. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan tugas ini. Matanya kembali ke 9 petir emas misterius di depannya. Karena kekuatannya telah diekstraksi, itu telah berubah menjadi naga emas setinggi 100 kaki. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap kepala naga dari 9 petir emas misterius ini. Tangannya membentuk segel dan aura spiritual di sekelilingnya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi benih spiritual yang perlahan memasuki tubuh 9 petir emas misterius. Saat ini, 9 petir emas misterius hanya keberadaan yang setara dengan Douzun. Tidak ada pembalasan karena rohnya terbentuk saat ini. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat spiritual melonjak di dalam mata naga dari 9 petir emas misterius. Memperoleh kecerdasan terlalu mudah setelah menyerahkan kekuatannya. Di masa depan, Anda akan menjadi satu-satunya 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan di dunia ini. Xiao Yan sekali lagi menepuk 9 petir emas misterius. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik. Tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari kolam petir. Mata naga dari 9 naga emas misterius mengamati bagian belakang sosok yang terbang menjauh dari kolam petir yang dalam. Pada saat ini, itu seperti seekor binatang kecil yang baru saja lahir.
Ia mengingat dengan kuat orang pertama yang dilihatnya dan tidak akan pernah melupakannya, cahaya terang melesat dari kolam petir di alam kosong. Itu lolos dari kolam petir dalam beberapa kilatan. Setelah itu, sesosok tubuh berbalik dan melihat ke belakang. Dia hanya menghela nafas lega setelah memastikan tidak ada perubahan yang tidak biasa terjadi di belakangnya. Sosok manusia ini secara alami adalah Xiao Yan, yang dengan cepat pergi setelah mendapatkan kekuatan 9 petir emas misterius. Proses mendapatkan energi itu tanpa diduga mulus, jadi beban yang membebani hatinya baru saja hilang sekarang setelah dia berhasil meninggalkan kolam petir. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan melonjak di matanya. Dia telah memperoleh hadiah yang kaya selama perjalanan ke kolam petir ini. Tidak hanya berhasil memperkuat Raja Utara sampai sebanding dengan bintang 6 Doseng, ia bahkan telah melompat dari tingkat awal bintang kelima kelas Doseng ke tingkat lanjutan bintang kelima kelas Doseng. Tentu saja, hadiah terbesar adalah kekuatan penghancur yang telah dia singkirkan dari 9 petir emas misterius. Xiao Yan mengangkat tangannya. Api merah muda bergejolak dan Little Yi muncul dalam sekejap. Pada saat ini, tangan kecilnya yang lembek telah mendapatkan simbol naga emas. Kekuatan destruktif, yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa, berdesir, dan menyebar dari simbol ini. Yi Wa, mata besar Yi kecil yang cerah menatap Xiao Yan dengan marah. Mulutnya mengeluarkan teriakan lembut. Dia sedikit kesal karena Xiao Yan benar-benar menyegel benda berbahaya seperti itu di dalam tubuhnya. Perlu diketahui bahwa kekuatan 9 petir emas misterius adalah sesuatu yang bahkan api lotus pemurnian iblis mengalami kesulitan untuk memurnikan. Selain itu, kekuatan ini sombong dan tidak bisa dijinakkan. Itu akan meledak jika ada yang ceroboh. Pada saat itu, seseorang akan benar-benar menderita. Hihi, santai, semuanya baik-baik saja, Xiao Yan tertawa. Dia mengusap kepala Little Yi dan menghiburnya. Setelah itu, dia memeriksa lambang naga emas dengan ekspresi kontemplasi. Meskipun dia tahu bahwa simbol ini mengandung energi yang sangat besar dan luar biasa, dia merasa seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Energi di dalamnya dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan yang sangat kaya. Bahkan bintang 7 elit Doseng tidak akan berani menyerapnya. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuknya. Sangat sulit untuk memperbaiki benda ini bahkan dengan mengandalkan api teratai iblis pemurnian Yi kecil. Sepertinya aku hanya bisa menempatkannya sementara di tubuh Yi kecil dan menggunakan api iblis untuk terus memurnikannya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu, Xiao Yan mengambil keputusan setelah merenung sejenak. Dia dengan cepat mengayunkan tangannya dan mengembalikan Little Yi ke tubuhnya. Menyimpan barang ini untuk sementara mungkin bukan keputusan yang buruk. Akan membantu jika dia tiba-tiba menemukan dirinya dalam banyak masalah. Aku sudah lama pergi. Aku harus kembali ke Pulau Naga dulu, sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan. Sayap tulang hijau merah di punggungnya menyebar. Sayapnya mengepak dan tubuhnya melesat ke cakrawala ketiadaan seperti bintang jatuh dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat Xiao Yan kembali ke Pulau Naga, pulau yang benar-benar baru telah membuatnya merasa sedikit terkejut dan terkejut. Banyak gunung berdiri di pulau yang luas itu. Kadang-kadang, beberapa naga void kuno yang sangat besar akan terbang di samping awan yang tersisa. Raungan naga yang dalam terus bergema di sekitar Pulau Naga. Pulau Naga saat ini adalah kombinasi dari 4 pulau naga besar. Tidak hanya besar, ini juga pertama kalinya sejumlah besar anggota suku berkumpul bersama dalam beberapa ribu tahun terakhir. Anggota suku ini telah dipisahkan ke 4 pulau di masa lalu dan jarang memiliki kesempatan untuk muncul di tempat yang sama. Sosok Xiao Yan digantung tinggi di udara. Persepsi spiritualnya menyapu seluruh pulau dan alisnya tanpa sadar terangkat. Dari akal sehatnya, ada hampir 10 elit Doseng di Pulau Naga, tidak lebih lemah dari aliansi Istana Langit. Memang layak menjadi suku naga void kuno. Meski belum memulihkan kekuatan puncaknya, tetap saja tidak bisa dianggap remeh oleh orang lain. Tampaknya klaim bahwa suku naga kuno dapat bersaing dengan klan kuno seperti klan Gu atau klan Hun di puncaknya bukanlah kata-kata kosong. Xiao Yan memuji dan mengangguk. 4 pulau naga besar memiliki banyak ahli untuk memulai. Meskipun banyak yang meninggal karena penyatuan besar-besaran, tidak banyak kerugian dalam hal puncak Doseng. Sekarang 4 pulau naga besar telah bersatu kembali, semua ahli ini secara alami tunduk pada Xian. Barisan ini secara alami cukup mengesankan. Dengan hanya mengandalkan barisan ini, sepertinya tidak ada yang bisa menantang posisi naga void kuno di dunia Magical Beast. Bahkan suku Heaven Demon Phoenix saat ini akan mengalami kesulitan menantang mereka. Xiao Yan secara alami merasakan kegembiraan yang luar biasa di hatinya karena suku naga void kuno mampu mempertahankan kekuatan seperti itu. Mengingat hubungannya dengan Xian, hubungan antara aliansi Istana Langit dan suku naga void kuno juga akan sangat erat. Dengan bantuan rahasia dari suku naga void kuno, posisi aliansi Sky Mansion akan menjadi sangat stabil dan tak tergoyahkan. Para penjaga di udara di atas Pulau Naga berpatroli di langit lebih sering dari sebelumnya.
Bagian demi bagian penjaga naga kuno mengepakkan sayap naga di punggung mereka, tumpang tindih saat mereka berpatroli di pulau. Xiao Yan, yang mengambang di langit dan merasa kagum dengan perubahan pulau naga, juga terdeteksi oleh mereka. Segera, selusin sosok Les dengan cepat terbang ke arahnya, tetapi kehati-hatian di wajah mereka dengan cepat menjadi hormat setelah menemukan identitas Xiao Yan. Mereka membungkuk ke Xiao Yan dari kejauhan sebelum mundur. Tindakan hormat mereka menyebabkan Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke Pulau Naga. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di halaman yang tenang. Xiao Yan, sosok manusia yang tiba-tiba muncul mengejutkan Kailin dan Xi Yan di halaman. Mereka dengan cepat pulih dan berteriak karena terkejut. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Pulau Naga benar-benar mengalami perubahan drastis. Sepertinya kau, Kaisar Naga, memiliki beberapa keahlian. Xiao Yan menatap Xi Yan dan tertawa. Kamu telah hilang selama hampir 2 bulan. Jika Anda masih belum kembali, kami akan mengirim orang ke kolam petir di alam kosong untuk mencari Anda. Xi Yan meringkuk mulutnya. Dia tidak menunjukkan prestise Kaisar Naga di depan Xiao Yan. Nada suaranya tidak berbeda dengan gadis kecil. Kekuatanmu meningkat lagi. Kailin di sampingnya sangat tanggap. Dia merasakan perubahan Xiao Yan saat dia muncul, menyebabkan dia menangis karena terkejut. Bintang 5 tingkat lanjut Dou Sheng, aku beruntung bertemu di kolam petir di alam kosong. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak menjelaskan pertemuan itu secara rinci. Ada makhluk Black Demon Lightning yang tak terhitung jumlahnya jauh di dalam kolam pencahayaan. Dou Sheng bintang 4 atau 5 biasa tidak akan dapat dengan mudah mengisi ke dalamnya. Dia tidak ingin anggota suku naga kuno menemui kecelakaan di tempat itu jika berita tentang pertumbuhannya menyebar. Selain itu, 9 petir emas misterius masih ada. Meskipun kekuatannya telah berkurang, itu hanya masalah waktu sebelum itu akan memulihkan kekuatannya mengingat kemisteriusannya. 9 petir emas misterius dengan kecerdasan dan kekuatan di bintang ke-7 kelas Dou Sheng adalah sesuatu yang Xiao Yan harus hindari secepat mungkin. Kailin dan Xi Yan hanya bisa tertawa pahit setelah Xiao Yan memastikan bahwa kekuatannya meningkat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Xiao Yan telah melompat dari tahap awal bintang ke-5 kelas Dou Sheng ke tingkat lanjutan bintang ke-5 kelas Dou Sheng. Kecepatan ini sedikit terlalu menakutkan. Xiao Yan secara alami memahami pikiran mereka, tetapi dia tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Dia cukup beruntung untuk bertemu dengan sejumlah besar makhluk Black Demon Lightning dan telah dapat mengandalkan tubuh roh api Yi kecil sebagai media untuk memperbaiki dan menyerap energi di dalamnya, memungkinkan dia untuk memperkuat secara signifikan. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan yang telah terbentuk dari keberuntungannya yang terkumpul. Saat ini, naga Void kuno sedang berjalan di jalur yang benar. Saya pikir tidak ada yang bisa saya lakukan. Oleh karena itu, saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke aliansi. Xiao Yan melirik Ziyan dan memberitahunya tentang pikirannya. Apakah kamu pergi? Ziyan mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk sedikit tidak mau dan berkata, itu juga. Aliansi Sky Mansion baru saja mengalahkan Hall of Souls dan menjadi pusat perhatian. Memang benar Anda tidak bisa tinggal lama. Selain itu, masalah suku yang bergabung dengan aliansi kurang lebih telah diselesaikan. Anda harus memberitahu eselon atas aliansi ketika Anda kembali kali ini. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap Ziyan dan berkata, suku naga kuno baru saja menyelesaikan penyatuannya. Anda harus memulihkan diri selama periode waktu ini. Anda tidak perlu terlibat dalam kekacauan di Central Plains. Xiao Yan jelas mengerti bahwa membentuk aliansi dengan suku naga Void kuno akan menjadi hal yang baik bagi aliansi Istana Langit. Namun, jika dia memikirkan aliansi dari sudut pandang Ziyan, ini bukanlah keputusan yang baik. Konflik internal dalam suku naga Void kuno baru saja diselesaikan. Jika mereka memilih untuk memulihkan diri, mereka akan dapat pulih lebih cepat. Aliansi Sky Mansion memiliki banyak musuh, termasuk faksi terkuat seperti klan Hun. Memilih untuk membentuk aliansi dengan Sky Mansion pada saat ini tidak diragukan lagi akan menyeret suku tersebut ke dalam berbagai kekacauan. Suku naga Void kuno akan selalu membalas semua bantuan. Anda telah menyelamatkan suku naga kuno kami dari bahaya 2 kali. Setiap anggota suku tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Terlepas dari masalah apa yang Anda hadapi, suku naga Void kuno akan selalu menjadi teman Anda. Mata cantik Ziyan menatap Xiao Yan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Hihi, ini yang dikatakan tetua. Saya hanya meminjam kata-kata mereka. Ekspresi muram di wajah Ziyan tetap ada sesaat sebelum dipatahkan oleh senyumnya yang cakep. Xiao Yan hanya tertawa pahit setelah melihat senyumnya. Perempuan ini, tenang, ini adalah keputusan yang diambil seluruh suku. Meskipun saya adalah Kaisar Naga, saya tidak bisa menghalangi keputusan mereka.
Ini adalah hadiah yang suku naga Void kuno akan berikan kepadamu sebagai teman. Ziyan terus tersenyum manis. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena Ziyan mengatakannya seperti ini. Mengatakan lebih akan berarti membuat suatu tindakan. Pada saat ini, aliansi Sky Mansion memang membutuhkan sekutu yang begitu kuat. Bantu saya berterima kasih kepada berbagai sesepuh. Aku pasti akan kembali ke Pulau Naga di masa depan jika aku punya waktu. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan celah spasial muncul di samping tubuhnya. Kamu bisa mengirim seseorang ke Pulau Naga jika ada yang kamu butuhkan. Suku naga kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Ziyan sedikit tersenyum saat menjawab. Xiao Yan tertawa keras dan mengangguk. Tanpa menambahkan apapun, dia melangkah maju ke dalam celah. Sosok halus Kailin melintas di belakangnya dan mengikutinya. Retakan spasial perlahan menghilang setelah dia memasukinya, meninggalkan si Yan, yang menatap retakan yang hilang dengan bingung. Xiao Yan merasakan emosi yang berbeda begitu dia kembali ke aliansi Rumah Langit. Selama beberapa bulan Xiao Yan pergi, reputasi aliansi terus meningkat. Aliansi tetap rendah hati dan sabar bahkan setelah mengalahkan Hall of Souls, menyebabkan banyak faksi diam-diam mengangguk setuju. Apakah sebuah faksi itu kuat tidak hanya bergantung pada kekuatan mereka memberontak melawan kesulitan, itu juga tergantung pada apakah mereka akan terkikis karena kesuksesan. Untungnya, aliansi tersebut telah mengalami kesuksesan mereka. Karenanya, tidak ada yang meragukan kekuatan besar mereka. Tidak ada berita yang berhubungan dengan Hall of Souls selama beberapa bulan terakhir ini. Gesekan hebat dari masa lalu tiba-tiba menyusut, seolah-olah faksi yang pernah berdiri sebagai penguasa Central Plains bermaksud untuk menghilang dari pandangan semua orang. Eselon atas aliansi tetap sangat berhati-hati terhadap Hall of Souls meskipun faksi tetap diam. Setelah bertukar pukulan dengan Hall of Souls selama bertahun-tahun, Eselon atas aliansi sangat menyadari sifat mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya bahwa faksi misterius ini akan menyerah begitu saja setelah menderita kerugian sebesar itu. Namun, hal yang menyebabkan mereka merasa ragu adalah bahwa mereka tidak dapat memperoleh informasi yang berguna meskipun telah mengirimkan sejumlah besar mata-mata untuk mengamati tindakan Aula Jiwa. Dengan demikian, aliansi menjadi lebih berhati-hati sambil merasa ragu. Keheningan dari Aula Jiwa samar-samar menyebabkan mereka merasakan tekanan badai yang sedang terjadi. Dokter Peri Kecil dan King Lin, yang semula mengikuti Xiao Yan ke wilayah binatang, juga telah kembali pada saat Xiao Yan kembali ke aliansi. Dari apa yang diketahui kedua wanita itu, dia mengetahui bahwa suku Heaven Demon Phoenix telah mundur setelah dia pergi hari itu. Setelah itu, suku Python Nine Serene Deep Ground memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Sky Mansion setelah sebulan berdiskusi. Aliansi Sky Mansion dengan senang hati menyetujui saran ini setelah diskusi lain. Meskipun kekuatan dari suku Python Nine Serene Deep Ground tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, itu masih salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Selain itu, jumlah mereka jauh melebihi orang-orang dari suku-suku seperti suku Heaven Demon Phoenix. Sekutu kuat semacam ini adalah yang paling dibutuhkan aliansi saat ini. Aliansi antara kedua belah pihak tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan di Central Plains dan wilayah binatang. Beberapa suku lain di dunia Magical Beast, yang telah mendapatkan beberapa pemikiran buruk terhadap suku Python Nine Serene Deep Ground, tidak punya pilihan selain menekan niat mereka setelah aliansi terbentuk. Mereka telah mendengar tentang kekuatan aliansi Sky Mansion. Satu-satunya suku di wilayah binatang yang bisa dibandingkan dengan aliansi kemungkinan besar adalah suku Surga Iblis Phoenix. Jika suku Python Nine Serene Deep Ground memiliki sekutu seperti itu, posisinya akan menjadi tidak tergoyahkan. Pada saat itu, bahkan suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan besar tidak akan berani meluncurkan kampanye dan menyerang seperti yang terakhir kali. Suku Python Nine Serene Deep Ground mendapat manfaat dari aliansi sementara kekuatan aliansi sekali lagi meningkat. Ini adalah pertama kalinya sebuah faksi di Central Plains mampu menarik salah satu dari 3 suku Magical Beast menjadi aliansi. Jangkauan aliansi Sky Mansion telah meluas ke Magical Beast di dalam Beast Region. Setelah kembali ke aliansi, Xiao Yan juga menyebutkan kepada sejumlah kecil individu teratas bahwa suku naga Void kuno telah menyetujui aliansi, menyebabkan setiap ahli bersukacita. Suku naga Void kuno masih merupakan keberadaan yang relatif misterius dan kuat bahkan di mata banyak orang di Central Plains. Kekuatan naga Void kuno di puncaknya masih terukir jauh di dalam ingatan beberapa orang. Aliansi ini memang berita mengejutkan untuk Sky Mansion. Aliansi ini, yang akan membantu Sky Mansion, tidak membutuhkan banyak diskusi. Hampir disepakati di tempat. Namun, kabar mengejutkan ini akhirnya tidak diumumkan. Menyembunyikan sekutu yang begitu kuat akan memungkinkan aliansi Sky Mansion mengejutkan orang lain. Selain itu, ini juga akan memungkinkan mereka untuk memberi suku naga Void kuno beberapa waktu untuk memulihkan diri. Tanpa provokasi dari Hall of Souls, kehidupan Xiao Yan sekali lagi menjadi sangat bebas setelah dia kembali ke aliansi.
Kailin telah menjalani retret selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia kembali ke Xiao Xiao, ibu dan putrinya tetap bersama dengan manis. Xiao Yan merasa tidak berdaya saat melihat mereka. Dia juga tidak dapat ikut campur dalam urusan aliansi. Makanya, hari-harinya cukup santai. Selama hari-hari bebas ini, dia menghabiskan semua perhatiannya pada pelatihan dan pada energi 9 petir emas misterius di dalam tubuh Little Yi. Xiao Yan mendambakan kekuatan ini, tetapi dia tidak berani menyerapnya dengan mudah. Oleh karena itu, dia mempelajari hal ini siang dan malam selama periode waktu ini, tetapi 9 petir emas misterius tidak menjadi lebih lembut meskipun tanpa lelah mempelajarinya. Sebagai gantinya, itu secara bertahap diaglomerasi menjadi manik petir emas seukuran kepalan tangan saat Yi kecil memurnikannya dengan api teratai setan yang memurnikan. Manik petir emas ini melayang di atas tangan kanan Yi kecil setelah terbentuk. Terlepas dari metode apa yang digunakan Xiao Yan atau Little Yi, mereka tidak dapat memperbaikinya. Menggunakan Purifying Demon Lotus Flame untuk membakarnya dengan ganas pada dasarnya tidak melakukan apa-apa. Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya dalam menghadapi situasi seperti itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah pada pemikiran seperti itu sebelum membiarkan manik petir emas kembali ke lengan Little Yi. Setelah Xiao Yan gagal menyelesaikan masalah manik petir emas, dia berakhir dengan lebih banyak waktu luang. Selama periode ini, dia telah menerima misi dari Yao Lao dan memimpin bagian ahli dari aliansi untuk menegaskan kembali lokasi aula cabang Hall of Souls yang telah ditemukan. Namun, selama bulan pencarian, dia menemukan bahwa balai cabang ini telah kosong. Jiwa dan semua esensi jiwa yang ada di dalam sudah tidak ada lagi. Hall of Souls mungkin mengharapkan aliansi untuk bertindak seperti ini dan dengan tegas meninggalkan semua aula cabang yang telah ditemukan. Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan situasi ini. Setelah mengalami masalah aula manusia dihancurkan saat itu, sepertinya aula jiwa menjadi lebih bijaksana. Setelah serangkaian pencarian sia-sia, Xiao Yan menghancurkan aula cabang ini sebelum kembali dengan semua orang dengan tangan kosong. Namun, Yao Lao tersenyum tipis karena hasil ini. Dia tidak terlalu terkejut. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Hall of Souls telah menyerahkan semua ruang cabang yang kami temukan. Hal-hal di dalamnya juga telah disingkirkan. Namun, hal yang membuatku bingung adalah mengapa aula jiwa jelas ditarik meskipun mereka hanya khawatir tentang aliansi yang menghancurkan aula cabang ini. Di dalam paviliun batu di alam bintang, Yao Lao memandang Xiao Yan, yang baru saja memimpin kelompok kembali, dan perlahan menjelaskan alasannya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Beberapa balai cabang sangat kecil. Tidak mungkin membangkitkan minat dan kampanye seseorang untuk menghancurkannya, tetapi bahkan aula cabang kecil ini telah dibersihkan sampai hanya debu yang tersisa. Mereka telah dibersihkan terlalu banyak. Aku telah mengirim seseorang ke Beast Region untuk meminta bantuan suku Piton Nine Serene Deep Ground dalam menyelidiki masalah ini. Mereka berjumlah besar dan akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk menyelidiki berbagai hal dibandingkan dengan kita. Pasti ada motif tersembunyi untuk Hall of Souls, Yao Lao memberitahu Xiao Yan dengan suara yang dalam. Pasti ada alasan untuk sesuatu yang tidak normal. Hall of Souls ini, aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa motif Hall of Souls kali ini cukup penting. Tidak ada gunanya melakukan tebakan acak. Kita harus menunggu hasil akhir investigasi. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Perasaan hanya bisa menunggu memang mengerikan. Xiao Yan mengangguk. Dia tiba-tiba melirik Yao Lao saat dia bertanya dengan lembut, "Guru, upacara pengobatan dari klan Yao akan segera dimulai, kan?" Tangan Yao Lao, yang baru saja mengangkat cangkir teh, tiba-tiba gemetar mendengar kata-kata itu. Dia terdiam sesaat sebelum mengangguk. Dalam 1 bulan, ekspresi Yao Lao menjadi rumit setelah dia menjawab. Dia tidak pernah kembali setelah dia meninggalkan klan saat itu. Sekarang, dia harus kembali lagi. Sebelum kedua orang tuanya meninggal, dia telah berjanji untuk berlatih dengan susah payah dan mengukir kedua nama mereka di tablet klan. Tablet klan adalah untuk layanan berjasa dalam klan Yao. Hanya mereka yang berada di dalam klan yang memiliki pencapaian besar yang dapat meninggalkan nama mereka di sana. Semua anggota klan Yao memandang ini sebagai tujuan hidup mereka. Ini tidak berbeda untuk Yao Lao saat itu. Yao Lao telah menjelajahi benua sendirian selama bertahun-tahun. Meskipun telah memperoleh beberapa prestasi, dia mengerti bahwa tidak akan mudah baginya untuk memenuhi janji yang dia buat kepada kedua orang tuanya setelah kembali ke klan Yao. Beberapa orang dalam klan Yao pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Tangan Yao Lao, yang memegang cangkir teh, perlahan mengepal setelah memikirkan mereka akan menghentikannya. Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi rumit Yao Lao. Dia berkata, "Guru, kamu bisa melakukan apa yang kamu suka dengan tablet klan. Serahkan yang lainnya kepada murid ini." Suara Xiao Yan perlahan menjadi tenang, tetapi itu mengandung kepercayaan diri yang kuat dan tekadnya.
Ketika dia masih muda saat itu, Yao Lao telah melebarkan sayapnya untuk melindungi bayi seperti elang dengan hati-hati. Elang yang lembut itu secara bertahap tumbuh selama perjalanannya dan telah membubung ke langit. Di bawah sayap elang yang lembut ini, tidak ada yang bisa menyakiti gurunya, yang berada di usia senja. Mata Yao Lao terasa lembab saat dia menatap pemuda yang tersenyum itu. Ekspresi senang di wajahnya menjadi lebih padat. Dia melebarkan mulutnya sebelum akhirnya mendesah lembut, tak berdaya, dasar anak kecil yang keras kepala. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit selatan. Klan Yao dikabarkan memiliki alkemis terbaik di benua itu. Dia benar-benar ingin mengalami 1 bulan berlalu dengan cepat dengan tenang. 1 bulan ini setenang yang bisa dibayangkan. Bahkan dengan suku Piton Nine Serene Deep Ground membantu menyelidiki Hall of Souls, hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Hall of Souls sepertinya telah mengurangi ukuran faksi kali ini. Meskipun mata-mata dari suku Piton Nine Serene Deep Ground dapat menemukan beberapa aula cabang Hall of Souls, mereka tidak dapat menjelajah lebih dalam karena pertahanan yang telah diperketat lebih dari 10 kali. Aliansi Sky Mansion merasa agak tertekan karena situasi ini, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghancurkan semua aula cabang. Semua orang tahu bahwa perang ini pada akhirnya akan berakhir dengan satu kelompok tersingkir dari Central Plains. Pesta ini bisa menjadi Hall of Souls atau bisa juga aliansi Sky Mansion. Tidak ada pihak yang berani melakukan pertaruhan ini. Karenanya, setiap orang hanya bisa menonton dan menunggu saat ini. Hari di mana upacara pengobatan klan Yao akan diadakan perlahan-lahan tiba di bawah tekanan yang tenang ini, gunung utama di alam bintang, tidak apa-apa jika hanya Xiao Yan dan aku yang pergi ke klan Yao kali ini. Aliansi harus memperhatikan Hall of Souls setiap saat. Setiap orang harus menjaga tanah aliansi dengan hati-hati untuk menangani setiap perubahan tak terduga. Awan melayang di atas gunung utama sementara Yao Lao melihat ke eselon atas dari aliansi dan tertawa. Meskipun mereka sedikit khawatir tentang Xiao Yan dan Yao Lao yang pergi ke klan Yao sendirian, Feng Zunze dan yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala setelah Yao Lao bersikeras. Jaga aliansi dengan baik. Xiao Yan menatap Kailin, yang sedang menggendong Xiao Xiao, saat dia berbicara. Iya, Kailin sedikit mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, selain Xiao Chen dan leluhur dari Menara Pil, tidak ada seorang pun di aliansi yang melampaui dirinya. Xiao Yan merasa lebih yakin dengan dia tetap bersama aliansi. Haha, baiklah. Semuanya, tidak perlu mengirim kami lebih jauh. Yao Lao perlahan naik ke langit saat dia menertawakan semua orang. Selanjutnya, dia berbalik dan bergegas keluar dari alam bintang. Tubuh Xiao Yan melintas di belakangnya dan dengan cepat mengikuti. Klan Yao terletak di pegunungan Senglong, yang terletak jauh di selatan Central Plains. Dari sudut pandang tertentu, area tersebut dapat dianggap di luar Central Plains. Karenanya, itu tampak sangat jauh. Namun, ketinggian gunung tidaklah penting. Faktor utamanya adalah siapa yang tinggal di sana. Ini juga kasus pegunungan ini. Meskipun pegunungan Senglong dianggap sebagai wilayah liar karena dipenuhi dengan serangga beracun dan binatang buas yang langka di dataran tengah, daerah ini masih cukup ramai karena klan Yao. Apalagi pegunungan ini dipenuhi dengan banyak bahan obat langka. Banyak alkemis akan menempuh jarak sejauh ini untuk menemukan bahan obat yang mereka butuhkan untuk memperbaiki pil di pegunungan ini. Oleh karena itu, pegunungan Senglong ini cukup ramai. Upacara pengobatan adalah acara terpenting dari klan Yao. Itu tidak diadakan pada hari yang ditentukan. Itu akan berubah tergantung pada bagaimana berbagai peristiwa berkembang. Singkatnya, upacara pengobatan ini agak mirip dengan Pil Gathering of the Pil Tower. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai kumpulan alkemis puncak di benua itu. Hanya pertemuan ini yang akan mengungkapkan siapa alkemis peringkat teratas di benua ini. Selain anggota klan Yao, mereka yang bisa bergabung dalam upacara pengobatan adalah ahli alkimia dari Central Plains, yang memiliki reputasi dan keterampilan hebat sebagai alkemis. Namun, biasanya sangat sedikit orang yang diundang. Bagaimanapun, alkemis yang bisa menarik perhatian klan Yao adalah eksistensi yang langka seperti bulu burung phoenix atau tanduk unicorn. Namun demikian, ini tidak menghalangi upacara pengobatan menjadi megah. Satu-satunya alasan kemegahan ini adalah untuk menamai alkemis top di benua. Alam bintang sangat jauh dari pegunungan Senglong tempat klan Yao berada, tetapi perjalanan panjang hanya memakan waktu setengah hari untuk Xiao Yan dan Yao Lao. Oleh karena itu, kabut yang menutupi pegunungan Senglong muncul di depan mata mereka sekitar malam. Sungguh energi alam yang padat. Klan Yao ini benar-benar menemukan tempat yang bagus, bahkan Xiao Yan tanpa sadar memuji pegunungan Senglong setelah tiba di sini untuk pertama kalinya. Awan yang berputar di udara di atas pegunungan itu tidak biasa. Mereka dibentuk dari energi alam. Seseorang akan berlatih lebih cepat jika berlatih di tempat ini. Pegunungan ini dipelihara oleh leluhur dari klan Yao selama beberapa abad untuk memfasilitasi kesuburan ini.
Mata Yao Lao mengamati pegunungan yang familiar namun asing ini dengan ekspresi yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dia kembali sejak dia pergi saat itu. Dia dengan lembut menghela nafas dan perlahan mulai turun. Akhirnya, dia mendarat di dekat sungai yang dalam di bagian terdalam pegunungan. Ada gapura batu setinggi beberapa ribu kaki yang berdiri diam di seberang sungai. Aura kuno menyebar dari gerbang lengkung. Bagian tengah gapura adalah ruang yang terdistorsi. Ini adalah pintu masuk ke dunia klan Yao. Ada aliran orang yang terus-menerus terbang turun dari langit atau dari dalam pegunungan. Orang-orang ini akan mendarat di luar gerbang batu besar. Mereka kemudian akan mengambil token giok dan menyerahkannya kepada beberapa penjaga yang mengenakan jubah klan Yao sebelum diizinkan masuk. Ayo pergi. Upacara pengobatan ini adalah acara terbesar klan Yao. Beberapa fraksi terdekat yang bergantung pada klan Yao diizinkan masuk dan mengamatinya. Periode waktu ini sangat hidup bagi klan Yao. Mata Yao Lao menyapu sosok-sosok yang memasuki pintu spasial sebelum berbicara. Iya, Xiao Yan sedikit mengangguk. Tubuhnya bersinar dan muncul di luar gapura. Beberapa sosok berdiri di sana seperti patung. Mata tajam mereka melesat saat mereka berteriak. Ini adalah area penting dari klan Yao. Anda tidak diizinkan untuk masuk tanpa izin. Kamu siapa? Mata beberapa orang ini sangat tajam. Mereka berhasil mengidentifikasi bahwa Xiao Yan bukan milik faksi terdekat hanya dari pandangan karena bahkan kepala faksi yang datang akan menampilkan ekspresi rendah hati. Namun, penampilan tenang orang ini di depan mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat atau rasa takut pada klan Yao. Sosok manusia yang datang dan pergi di sekitar sungai yang dalam terhenti. Mata mereka penasaran saat mereka melihat Xiao Yan dan Yao Lao. Aliansi Rumah Langit, guruku, Yao Chen, telah diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan. Xiao Yan melirik beberapa dari mereka. Kakinya dengan lembut melangkah ke depan saat aura mengerikan tiba-tiba meletus darinya. Itu memaksa beberapa orang itu kembali. Orang-orang dari berbagai faksi tetangga segera menghirup nafas dingin. Hanya kepala suku dengan pengalaman yang lebih besar yang mengungkapkan ekspresi pemahaman. Percakapan pribadi segera mulai menyebar. Itu sebenarnya Yao Chen dari Sky Mansion Alliance. Bukankah itu berarti orang ini adalah Xiao Yan, yang mengalahkan kepala Hall of Souls? Tidak terduga bahkan dia telah datang. Dikabarkan bahwa Xiao Yan adalah juara dari Pil Gathering Pil Tower. Dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hal keterampilan alkemis. Dalam hal doki dan pertarungan, sepertinya dia sangat kuat. Namun, jika dia ingin membandingkan keterampilan alkemis di pintu klan Yao, dia benar-benar meminta untuk menderita, itu sulit untuk dikatakan. Sulit untuk dikatakan, ekspresi dari beberapa penjaga itu berubah sedikit setelah mendengar suara lembut di sekitarnya. Nama Xiao Yan sangat terkenal bahkan di antara klan kuno ini. Klan Xiao yang ditolak masih berhasil menghasilkan individu yang luar biasa. Ini adalah keajaiban. Xiao Yan melirik mereka semua tapi tidak merasa ingin mencari-cari kesalahan mereka. Dia secara acak melempar token giok. Seorang penjaga menerimanya dan mempelajarinya sejenak sebelum menghela nafas lega. Pilar cahaya melesat dan menghantam pintu besar. Fluktuasi spasial muncul, memberinya perasaan terdistorsi. Tuan-tuan, tolong, akan ada seseorang yang akan memimpin Anda berdua ke dalam klan begitu Anda masuk. Kali ini, para penjaga ini tampak jauh lebih hormat. Kekuatan selalu dihormati di dunia ini. Kekuatan Xiao Yan sebanding dengan Grand Elders dalam klan Yao mereka. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Xiao Yan mengangguk. Dia berbalik dan melirik Yao Lao di belakangnya. Yao Lao menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangguk padanya. Setelah itu, mereka berdua pindah dan bergegas ke ruang terdistorsi pada saat bersamaan. Penglihatan mereka menjadi sedikit terpesona setelah mereka memasuki fluktuasi spasial. Pegunungan di depan mereka berubah menjadi dataran hijau subur. Ada banyak binatang burung besar dengan sayap berukuran ribuan kaki yang bertumpu pada tanah hijau. Tuan-tuan, silakan lewat sini. Xiao Yan dan Yao Lao baru saja mendarat ketika anggota klan Yao yang mengenakan baju besi dengan cepat berjalan mendekat. Dia menuntun mereka ke seekor burung besar. Pada saat ini, sudah ada beberapa ratus sosok berdiri di atasnya. Burung itu sangat hidup. Xiao Yan, yang pernah mengalami proses serupa di klan Gu, akrab dengan situasi seperti itu. Dia tidak mengobrol dengan siapapun. Sebaliknya, dia dan Yao Lao menuju ke suatu tempat dengan lebih sedikit orang dan diam-diam mempelajari dataran yang luas. Burung besar mengepakkan sayapnya yang besar setelah mereka berdua naik. Akhirnya, itu menimbulkan angin liar saat bersiul ke langit. Itu kemudian dengan cepat terbang menuju bagian yang lebih dalam dari dunia klan Yao. Penerbangan ini berlangsung sekitar setengah jam. Saat itulah Xiao Yan merasakan kecepatan burung besar itu melambat. Matanya melihat ke kejauhan dan melihat bagian awan. Gunung menjulang tinggi yang menembus awan muncul di hadapannya. Sangat mungkin untuk melihat sekelompok aula dan bangunan besar di gunung besar.
Pilar asap yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik ke langit, memenuhi udara dengan aroma pil yang kaya. Burung besar itu mengitari gunung besar sebelum akhirnya mendarat di bujur sangkar. Xiao Yan dan Yao Lao perlahan turun. Yao Lao melihat sekeliling yang familiar dan menjadi sedikit linglung. Xiao Yan tidak menyela keadaan linglung Yao Lao. Dia diam-diam berdiri di samping Yao Lao dengan kedua tangan di depan di lengan bajunya. Matanya menyipit, dan dia benar-benar mengabaikan pandangan aneh di sekitarnya. Kedua sosok yang berdiri di alun-alun tampak sangat melotot di depan orang-orang yang datang dan pergi. Oleh karena itu, setelah beberapa menit, tawa tua yang agak akrab perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Yao Lao dan Xiao Yan. Saya bertanya-tanya siapa yang tidak tahu aturannya. Sebenarnya kalian berdua, namun, Yao Chen, diri lansia ini benar-benar sedikit terkejut bahwa seseorang sepertimu, yang diusir dari klan, memiliki wajah untuk kembali, langkah kaki individu di sekitarnya melambat. Mereka memandang orang tua itu, yang perlahan berjalan dengan senyum dingin. Semuanya mundur dengan bijak. Yao Wangui, Xiao Yan perlahan merilekskan kedua tangannya yang telah dimasukkan ke lengan bajunya. Dia mengangkat matanya dan melirik pria tua yang agak akrab itu. Suaranya tenang saat sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sedingin es. Kerumunan manusia di dalam alun-alun menyebar seperti air yang mengalir. Segera, sekelompok sosok yang mengenakan jubah klan Yao perlahan berjalan. Tatapan mereka mengandung kejutan dan penghinaan saat mereka menyapu tubuh Yao Lao. Ada seorang pria tua yang tampak agak teduh dengan bibir seperti pisau di posisi pemimpin. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan hukuman dalam klan Yao. Xiao Yan telah bertemu dengannya di luar alam api iblis saat itu. Dia juga seorang tetua dari klan Yao, yang sangat didendam Yao Lao, Yao Wangui. Yao Chen, bukankah dia orang tak berguna yang diusir dari klan Yao kita? Dia sudah menjadi sekumpulan tulang tua, namun dia tidak tahu bagaimana menunggu kematiannya dengan tenang. Dia pasti datang ke klan Yao kita untuk dipermalukan. Betul sekali. Haha, tetua, mengingat statusmu, apa yang bisa dibicarakan dengan orang yang ditinggalkan ini? Sosok manusia yang berkerumun di sekitar Yao Wangui mengerti bahwa dia benar-benar tidak menyukai duo di depannya setelah mendengar kata-katanya yang merendahkan. Banyak suara menyanjung dan menjilat muncul satu demi satu. Posisi Yao Wangui dalam klan Yao sangat tinggi. Jika seseorang ingin mendapatkan pengakuannya, posisinya di dalam klan akan melonjak. Karenanya, Yao Wangui ini tidak pernah kekurangan orang-orang seperti itu di sampingnya. Yao Wangui menikmati saat banyak orang memujinya. Oleh karena itu, kemanapun dia pergi dalam klan, ada sekelompok besar orang yang mengikuti di belakangnya, menyanjungnya. Meskipun orang-orang ini bahkan mungkin tidak mengenali orang yang kadang-kadang mereka ejek, mereka sangat pandai mengenali ekspresi Yao Wangui. Selama dia menunjukkan ekspresi tidak ramah, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam mengkritik pihak lain. Lagi pula, apakah ada yang benar-benar berani menyentuh mereka di dalam klan Yao? Sementara orang-orang ini tanpa ampun dengan kata-kata mereka, mata yang mereka gunakan untuk melihat duo di depan mereka juga menjadi lebih keras, seolah-olah bertingkah seperti ini akan membuat mereka dikenali oleh Yao Wangui. Mereka yang bukan dari klan Yao yang hadir di alun-alun diam-diam menggelengkan kepala. Klan kuno ini telah menyegel diri mereka sendiri dan biasanya memandang semua yang terjadi di Central Plains dengan jijik. Namun, mereka yang berasal dari Central Plains dengan jelas menyadari reputasi dan status yang saat ini dimiliki oleh Yao Chen di Central Plains. Kepala Aliansi Sky Mansion. Aliansi Sky Mansion adalah faksi kuat yang bahkan bisa memaksa faksi kuat seperti Hall of Souls untuk mundur dari posisinya sebagai tuan. Itu juga faksi yang tanpa diragukan lagi adalah penguasa Central Plains saat ini. Meskipun klan Yao sangat kuat, mereka yang menyadari situasinya mengerti bahwa bahkan klan Yao tidak memiliki kualifikasi untuk memandang rendah aliansi Sky Mansion. Selain itu, tidak ada yang akan melupakan aspek paling luar biasa Yao Chen, yang sudah sangat tua, bukanlah prestasinya atau aliansi Sky Mansion saat ini. Sebaliknya, itu adalah muridnya. Muridnya telah menjadi juara Pil Gathering Pil Tower beberapa tahun yang lalu, membuat namanya terkenal di Central Plains pada saat itu. Setelah membangun nama untuk dirinya sendiri, dia terus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bergabung dengan Pil Tower, Flower Sect, dan Burning Flame Valley untuk mendirikan Sky Mansion Alliance saat ini dengan barisan yang kuat. Kekuatannya sebanding dengan penguasa Central Plains, Hall of Souls. Selama bertahun-tahun pertempuran berikutnya, aliansi menjadi lebih kuat dan bahkan menjadi eksistensi yang kuat di Central Plains. Dalam pertempuran Gunung Jatuh setengah tahun yang lalu, dia bahkan telah melawan kepala aula jiwa sendirian dan menang. Sejak itu, posisi tuan di Central Plains telah bergeser. Hanya mendengarkan banyak pencapaian sudah cukup untuk membuat darah seseorang mendidih. Jika seorang pria yang lahir di dunia ini mampu mencapai ini, dia bisa dianggap sebagai pria di antara pria. Nama murid itu adalah Xiao Yan.
Para ketua atau tetua agung dari berbagai faksi di dataran tengah di alun-alun bertukar pandang satu sama lain. Setelah itu, mereka menjauh dengan ekspresi rumit di mata mereka. Mereka tidak membuka mulut untuk membantu Yao Wangui hanya karena ini adalah rumah klan Yao. Orang tua Yao Wangui ini benar-benar meminta untuk menderita. Beberapa orang, yang memperhatikan lengkungan dingin di wajah Xiao Yan setelah gurunya diejek dengan kasar, tanpa sadar berpikir dan sombong pada diri mereka sendiri. Guru, serahkan semuanya padaku. Yang perlu kamu lakukan adalah menempatkan nama orang tuamu di tablet klan saat waktunya tiba. Senyum di wajah Xiao Yan sedikit lebat saat dia menoleh dan tertawa pelan. Yao Lao tidak menjawab, namun, jenggotnya yang sedikit gemetar mengungkapkan gelombang di dalam hatinya. Kata-kata yang sombong. Yao Wangui, yang masih memiliki senyuman di wajahnya karena suara-suara menyanjung di sekitarnya, membentuk ekspresi dingin di matanya. Dia dengan dingin tertawa, orang yang ditinggalkan tidak memiliki hak untuk meninggalkan namanya di papan klan. Yao Chen, kamu harus berhenti bermimpi. Elder benar, mengizinkan Anda untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan sudah merupakan kebaikan terbesar dari klan kami. Yao Chen, kamu harus tahu batasanmu dan tidak menuntut lebih. Apa menurutmu tablet klan adalah sesuatu yang bisa ditinggalkan oleh orang yang ditinggalkan sepertimu? Tetua Wangui, mengapa Anda tidak pergi ke Dewan Tetua dan meminta mereka untuk mengusir keduanya dan mencegah mereka mengotori mata Anda? Orang-orang di samping itu dengan gembira memuji saat mereka melihat Yao Wangui hendak meledak dalam amarah. Sudahkah kalian semua berkata cukup? Xiao Yan terus tersenyum saat melihat anggota klan Yao, yang mulutnya penuh dengan kata-kata jahat. Dia dengan lembut meminta jawaban. Kamu harus lebih bijak dengan situasinya, seorang pria kurus berdiri di dekat Yao Wangui melirik Xiao Yan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat turun dari atas kepalanya. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba jatuh. Kepalanya dihancurkan dengan kejam ke tanah. Tanah terbelah saat darah segar mengalir keluar darinya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang merasa terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya bisa melihat kaki menginjak kepala orang itu. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan wajah tersenyum seorang pemuda muncul di pandangan mereka. Kecepatan yang sangat cepat, hati banyak orang di alun-alun sedikit bergetar. Mereka bahkan tidak berhasil melihat serangan Xiao Yan. Orang itu bahkan belum mengatakan semua yang ingin dia katakan sebelum kepalanya terkubur di lantai. Xiao Yan, kamu sangat berani. Ini klan Yaoku. Yao Wangui juga dikejutkan oleh perubahan ini. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan serius saat dia berteriak dengan suara tajam. Bam! Teriakannya belum berhenti ketika orang lain, yang telah berbicara dengan kejam sebelumnya, berguling di udara. Setelah itu, seteguk darah segar dimuntahkan dengan beberapa gigi yang hancur. Hanya setelah dia mendarat di tanah, semua orang melihat sidik jari berwarna merah darah di wajahnya. Kerumunan di sekitar Yao Wangui akhirnya menampakkan ekspresi kaget di mata mereka setelah melihat nasib menyedihkan dari keduanya. Mereka bergegas mendekat ke Yao Wangui, tapi sebelum mereka bisa bergerak, banyak bayangan setelahnya tiba-tiba muncul di depan mereka. Aliran suara tamparan yang terus-menerus bergema di saat yang sama. Segera setelah itu, tubuh semua orang dalam kelompok itu kecuali Yao Wangui terbang kembali. Darah segar dan gigi yang menutupi tanah menyebabkan seseorang menelan ludahnya. Dalam sekejap mata, tanah berlumuran darah segar. Orang-orang yang tanpa rasa takut telah mempermalukan Yao Lao sebelumnya, semuanya memeluk wajah mereka dan berguling-guling seperti anjing mati. Pekikan benda tajam dipancarkan. Xiao Yan, wajah Yao Wangui menjadi suram. Matanya juga menjadi sangat merah. Tindakan Xiao Yan tidak hanya mengajarkan pelajaran kepada orang-orang muda ini, itu juga memberinya tamparan di depan banyak orang. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penghinaan seperti itu selama bertahun-tahun. Bagus, bagus, bajingan kecil yang sombong. Apakah Anda berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk menantang klan Yao saya hanya karena ada yang disebut aliansi Istana Langit di belakang Anda? Kamu bahkan belum muncul ketika orang tua ini mendominasi benua. Yao Wangui, raungan rendah yang marah bergema di atas alun-alun. Penjaga klan Yao, tangkap orang sombong ini. Yao Wangui tiba-tiba menunjuk Xiao Yan dan berteriak dengan keras. Dimengerti, beberapa sosok manusia langsung muncul setelah teriakan Yao Wangui terdengar. Lusinan sosok dalam baju besi logam hitam dan memegang tombak panjang mengelilingi Xiao Yan. Teriakan pelan terdengar dan mereka menyerang bersama. Sharp Douki bersiul menuju titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Bang! Bayangan tombak melintas, tetapi sebelum mereka bisa mendekati Xiao Yan, gelombang api yang sangat menakutkan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Dimanapun gelombang menyebar, itu bergeser di bawah tombak panjang yang ditutupi oleh Douki yang kuat. Selusin angka plus itu terbang kembali setelah mengalami pukulan serius. Baju besi hitam di tubuh mereka berubah menjadi abu, menampakkan banyak wajah yang terkejut.
Aura yang sangat kuat. Apakah orang ini benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Hun Miseng? Mata Yao Wangui tiba-tiba menyusut setelah dia mendeteksi gelombang api yang menakutkan ini. Dia segera merasa tidak percaya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, Xiao Yan hanya menjadi bintang 2 doseng. Bagaimana mungkin Xiao Yan meningkat begitu cepat dalam beberapa tahun? Orang tua ini akan melihat apa hakmu untuk bertindak kejam di klan Yaoku. Meskipun Yao Wangui merasa terkejut di dalam hatinya, dia juga dianggap sebagai salah satu ahli top dalam klan Yao. Dia sangat marah karena tindakan sombong Xiao Yan. Dia melangkah maju. Aura kuat bintang 4 doseng meletus tanpa hambatan. Orang-orang di sekitarnya dipaksa mundur beberapa puluh meter. Bahkan ketua dan tetua agung dari beberapa faksi menunjukkan ekspresi muram. Meskipun Yao Wangui ini memiliki sedikit kemurahan hati, tidak perlu mempermasalahkan kekuatannya, Xiao Yan melirik Yao Wangui, yang telah melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Tidak hanya dia tidak tampak serius, dia juga perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju Yao Wangui. Saat dia melangkah maju, aura yang 10 kali lebih menakutkan dari aura Yao Wangui meletus ke segala arah. Itu menyebabkan ekspresi banyak orang segera berubah. Saat itu, aku sudah memberitahumu bahwa hidupmu adalah milikku. Doseng bintang 5, aura menakutkan yang tiba-tiba menyapu alun-alun dengan cepat menghasilkan ekspresi kaget yang melonjak ke mata banyak ahli. Ada sedikit tambahan rasa takut dan hormat ketika mereka melihat sosok muda itu. Kekuatan seperti itu bisa dianggap sebagai eksistensi puncak bahkan di klan kuno seperti klan Yao. Xiao Yan dari Sky Mansion benar-benar sesuai dengan reputasinya, individu dari berbagai faksi bertukar pandang satu sama lain. Mereka bisa melihat ekspresi serius dan seruan di mata satu sama lain. Tidak heran aliansi Sky Mansion telah mengembangkan ikatan yang lebih erat selama tahun-tahun ini. Dengan individu inti seperti Xiao Yan sebagai pendukung utama mereka, aliansi ini tidak akan selemah aliansi sementara lainnya. Ekspresi Yao Wangui menjadi sangat jelek saat aura Xiao Yan meledak. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya mengejarnya dalam tahun-tahun yang singkat ini, dia bahkan telah melemparkannya jauh di belakang, bintang 5 doseng, Yao Wangui bukanlah tandingan lawan level ini. Ekspresi Yao Wangui sangat suram. Aura yang mengelilingi tubuhnya, tampak seperti gunung yang menekannya, menyebabkan dia merasakan tekanan yang besar. Dia tidak meragukan bahwa jika dia bertarung dengan Xiao Yan, dia akan dikalahkan dalam 10 pertukaran. Swoosh swoosh. Letusan aura milik doseng bintang 5 menggerakkan banyak ahli klan Yao di gunung besar ini. Suara deras angin terus terdengar di udara di atas alun-alun. Mereka melihat ke tanah di bawah, yang berlumuran darah segar, dan awalnya terkejut. Wajah mereka dengan cepat dipenuhi dengan amarah. Terlepas dari apa yang terjadi, orang-orang ini semuanya adalah anggota klan Yao, namun mereka telah dipukuli hingga keadaan ini di depan pintu mereka. Jelas bahwa klan Yao tidak diberi wajah apapun. Penatua Wangui, apa yang telah terjadi? Banyak pasang mata yang beralih ke Yao Wangui sambil merasa marah. Sesepuh, Anda semua tepat waktu. Xiao Yan ini sangat sombong. Dia benar-benar berani melancarkan serangan kejam terhadap anggota klan kami di wilayah kami. Cepat tangkap dia, kalau tidak, klan Yao kita akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak tamu. Yao Wangui bersukacita dan buru-buru berteriak saat melihat sosok-sosok di langit. Xiao Yan dari klan Xiao itu. Sesepuh dari klan Yao di langit meneriakkan pertanyaan setelah mendengar suara Yao Wangui. Mereka akrab dengan nama Xiao Yan. Mata mereka menatap Xiao Yan. Kejutan di mata mereka menjadi lebih kuat saat melihat aura menakutkan itu berasal dari dirinya. Xiao Yan, hubungan antara klan Xiao dan klan Yao bisa dianggap baik saat itu. Tindakan Anda hari ini agak berlebihan. Seorang tetua berjubah kuning di langit berbicara dengan ekspresi yang agak suram. Jika Anda menghormati orang lain akan menghormati Anda. Jika kamu mempermalukan orang lain akan mempermalukanmu. Xiao Yan tertawa pelan. Ekspresinya tidak berubah karena banyak sesepuh klan Yao yang melayang di langit. Matanya hanya tertuju pada Yao Wangui. Senyuman sedingin es yang terbentuk di sudut mulutnya menjadi lebih padat. Yao Wangui, ada kata-kata tertentu yang terkadang tidak bisa diucapkan sembarangan. Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan? Ekspresi Yao Wangui menjadi dingin saat melihat senyuman ini. Dia dengan tegas berteriak. Matanya juga sangat tajam. Meskipun Xiao Yan kejam ketika dia menyerang orang-orang dari klan sebelumnya, dia telah memastikan bahwa mereka dibiarkan hidup. Oleh karena itu, hatinya berpikir bahwa Xiao Yan sedikit takut pada klan Yao. Sekarang setelah begitu banyak pembantu telah muncul, dia secara alami menjadi percaya diri. Minta maaf pada guruku. Xiao Yan menyeringai dan menuntut permintaan maaf. Yao Wangui menyipitkan matanya saat dia tersenyum lebar. Statusnya jauh lebih besar dari status Xiao Chen. Bagaimana mungkin dia meminta maaf di depan banyak orang? Xiao Yan,
Penatua Wang Wei mungkin berbagi kesalahan dalam masalah ini, tapi kamu telah menyakiti begitu banyak orang. Anda mungkin telah melampiaskan amarah Anda. Mengapa Anda masing-masing tidak mundur selangkah? Seorang tetua dari klan Yao mengerutkan kening. Dia sangat menyadari karakter Yao Wang Wei. Memintanya untuk meminta maaf adalah permintaan yang sangat sulit. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Anggota klan Yao semuanya adalah individu yang sangat bangga. Mereka dari klan Gu dianggap dibesarkan dengan baik dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan tidak menyukai ejekan dan provokasi semacam ini. Karena dia ingin menghilangkan ejekan seperti itu, satu-satunya solusi adalah menakut-nakuti orang-orang itu agar tutup mulut. Seseorang hanya bisa menggunakan metode paling brutal saat menghadapi individu yang begitu celaka. Itu untuk memukuli mereka sampai mereka tutup mulut. Jika Anda tidak mau, saya tidak punya pilihan selain bertindak. Suara lembut Xiao Yan menyebabkan wajah Yao Wang Wei dan sesepuh di langit berubah. Sebelum mereka bisa berbicara, tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Yao Wang Wei. Xiao Yan, hentikan kekerasan ini. Banyak sesepuh dari klan Yao segera berteriak dalam persatuan setelah mendengar kata-katanya. Sebelum mereka bisa campur tangan, cahaya merah muda tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya berubah menjadi bayi api yang melayang di angkasa. Bayi api itu melebarkan mulutnya. Api merah muda yang menakutkan menyebar. Kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya menyebabkan sesepuh itu mundur dengan wajah terkejut. Tidak ada kekurangan individu yang sangat berpengalaman di antara sesepuh ini. Banyak seruan dengan cepat terdengar. Memurnikan api teratai setan. Sementara sesepuh di langit diblokir oleh Yi kecil, sosok Xiao Yan muncul di depan Yao Wang Wei dengan gaya seperti hantu. Setelah itu, jarinya melesat ke arah Yao Wang Wei. Xiao Yan, hentikan. Teriakan sosok lansia tiba-tiba muncul di sekitar alun-alun saat Xiao Yan menyerang Yao Wang Wei. Semua orang terkejut melihat sekelompok besar awan api meletus dari puncak gunung. Seorang pria tua berambut merah sebagian terlihat saat dia bergegas. Itu Penatua Wan Huo. Gelombang seru segera bergema di sekitar alun-alun ketika semua orang melihat lelaki tua berambut merah itu. Tidak disangka bahkan orang ini telah diganggu. Doseng bintang 6. Xiao Yan mengerutkan kening saat lelaki tua berambut merah itu muncul. Dia melirik Yao Wang Wei di depan, yang wajahnya menampakkan kegembiraan yang liar dan kekejaman yang gelap. Mata Xiao Yan sekali lagi menjadi sedingin es. Serangannya tidak melemah. Angin kencang bertiup dari jarinya saat dengan kejam menekan ke arah Yao Wang Wei. Bajingan kecil, menurutmu apakah orang tua ini takut padamu? Yao Wang Wei menjadi sangat marah saat melihat Xiao Yan terus mendekatinya. Doki bersiul dari tubuhnya. Tangannya yang agak kuno dan kekuningan disertai oleh angin aneh saat itu dengan marah menghantam Xiao Yan, layu kemuliaan telapak tangan. Xiao Yan mengangkat matanya saat Yao Wang Wei melawan. Kedua jarinya melengkung sedikit. Dia kemudian menekan mereka ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan dengan keras menghantam telapak tangan lelaki tua itu. Bang! Angin kencang di telapak tangan Yao Wang Wei dengan cepat terkikis saat bersentuhan saat rasa sakit yang menusuk jantung mengalir dari telapak tangannya. Sebuah lubang berdarah terbentuk sementara angin yang menakutkan membalikkan tubuhnya. Kakinya terhuyung mundur 1000 kaki. Dua selokan yang dalam muncul di alun-alun. Seteguk darah segar juga meludah dengan menyedihkan dari mulut Yao Wang Wei saat tubuhnya stabil. Diri lansia ini akan membunuhmu. Mata Yao Wang Wei menjadi merah darah setelah dia dikalahkan dalam satu serangan. Raungan geram terdengar. Kakinya segera menginjak tanah saat tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Sepetak besar bubuk putih tersebar sebelum melilit tubuh Xiao Yan. Desis mendesis. Suara mendesis dipancarkan setelah bubuk putih yang mendarat di tanah. Lantai batu yang keras segera berubah menjadi tidak ada. Jelas, bubuk ini adalah racun yang sangat kuat. Bang! Sebelum ekspresi kejam muncul di wajah Yao Wang Wei setelah dia menyebarkan bubuk beracun, sebuah tangan yang dilapisi api merah muda menjulur keluar dari bubuk beracun. Itu mencapai leher Yao Wang Wei dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan, orang tua berambut merah, yang sedang terburu-buru, memiliki kemarahan muncul dalam teriakan nyaringnya saat melihat pemandangan ini. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk sepenuhnya mengabaikan bahkan kata-katanya, jadi dia mengepalkan tangannya. Douki merah yang berapi-api dengan cepat berkumpul di sana. Dalam sekejap mata, douki ini berubah menjadi tombak api setinggi 1000 kaki. Dia mengguncang lengannya dan tombak besar itu dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Bang! Kaki Xiao Yan menginjak tanah dengan keras. Pilar magma selebar beberapa ribu kaki terangkat dan benar-benar menghancurkan tombak besar itu. Namun, lelaki tua berambut berapi-api itu berhasil bergegas sementara Xiao Yan menyerang. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiao Yan. Rasa terkejut dan amarah di matanya meningkat setelah melihat Xiao Yan meraih tenggorokan Yao Wang Wei dengan satu tangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, telapak tangannya menghantam Xiao Yan.
Kecepatannya telah menyebabkan telapak tangannya tidak tampak nyata saat melesat ke depan. Fluktuasi spasial yang menakutkan menyebar seolah-olah itu memiliki bentuk nyata. Ekspresi Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Yao Wangwei, yang ingin mundur dengan panik. Dia melirik pria tua berambut merah dari sudut matanya dan mendengus dingin. Dengan jentikan jarinya, sosok hitam muncul di sampingnya. Setelah itu, sosok hitam itu mengayunkan kedua tangannya dan bertabrakan dengan lelaki tua berambut berapi-api di depan mata semua orang. Dentang, tabrakan di telapak tangan mereka menyebabkan angin tak terlihat meletus. Bujur sangkar keras segera ditutup dengan retakan yang padat. Udara bergetar dan kedua sosok itu terhuyung mundur 2 langkah. Saat tabrakan hebat terjadi di belakangnya, mata Xiao Yan semakin dingin saat dia terus menatap Yao Wangwei. Tangannya terulur sedikit lebih jauh dan melingkari tenggorokan Yao Wangwei. Sebuah kekuatan besar melonjak, menyebabkan ekspresi Yao Wangwei menjadi pucat dan ketakutan. Semua orang merasakan hati mereka dingin saat menyaksikan Yao Wangwei berjuang seperti ikan mati di tangan Xiao Yan. Orang ini benar-benar terlalu ganas. Bahkan kekuatan gabungan dari begitu banyak tetua klan Yao tidak dapat memperlambatnya.